yang ketiga berikutnya adalah ini kan lebune nyolong. Nah, itu loh. Wah, ini dosa. Nah, itu pertimbangan berikutnya. Nah, sisi-sisi ini yang kayaknya kemarin itu dibikin pikiran masa pada waktu itu dibikin kacau sehingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak itu untuk mempertimbangkan itu. Maka kemudian mereka ikut sampai pada ujung dari peristiwa itu kan sekarang rame lagi gitu kan. Nah, saya kemarin sempat bikin video merespon mengenai aksi penjemputan lah ya, aksi penjemputan anak-anak yang kedapatan atau tertangkap kamera, terbukti secara visual itu ikut hadir di lokasi itu, terlepas dari apakah dia ikut jarak atau enggak, kan gitu ya. Yang bukti ini kan gue visualisasi itu. Nah, ada yang ikut, ada yang enggak dan lain sebagainya. Nah, tetapi harapan saya sih petugas keamanan ini tidak salah jemput, harus lebih komprehensif lagi. Nah, harapannya itu. Neng aku yang jadi persoalan lagi adalah ketika aksi penjemputan itu kenapa harus di video? Ya, itu loh. Dan videonya disebar juga. Kalau bukan dia yang nyebar kan nggak mungkin keluar kan? Otomatis kan individunya dulu yang punya video utama. Makanya saya berpikir bahwa kok ngene sih caranya ngono loh. Itu aku baru ngerti iki gara-gara malam Rebo aku main ke tempat ke rumah teman. Terus dia curhat soal anaknya. Anaknya sih memang nonton aksi demo. Begitu ada kericuan itu dia nongkrong aja gitu. Cuman kesorot kamera CCTV dan dia menunjukkan iki lho anakku ono ning kamera CCTV. Lah terus kenapa? Masalahmu apa? Anakmu melu ora kan ngono tak tekoni. Ya ora ngono. Lah masalahnya apa? Lah aku khawatir engko nek keciduk dan lain sebagainya. Nah, dengan menyebarkan bukti-bukti kayak gitu aja, itu wes jadi persoalan loh bagi orang tua. Pertama bagi orang tua, karena ketika ada acara penjemputan yang selamat ulang tahun terus, kui wes teror. Iya. Teror. Jadi akhirnya orang tua mikir bahwa wah, kok anakku di selamat ulang tahun ini piye ya? Oh, ngono emang ada video nih. Oh no, terus akhirnya dia menunjukkan video-video penjemputan dengan selamat ulang tahun itu. Maka akhirnya aku mikir, loh kok gini sih carane, kudune orang ini iki. Ya biarpun katakanlah misalkan oke, anak ini katakanlah melakukan kesalahan, tetapi dia itu masih anak-anak satu. Dia harus diberi ruang untuk menyadari kesalahan-kesalahan dia dengan cara yang baik dan bijak. Dia juga harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari orang-orang sekitar, pandangan-pandangan negatif tentang dia itu stigma harus, jangan sampai gara-gara video yang disebar itu justru dia ngerasa kehilangan rasa aman gitu loh. Apa meneh penjemputan itu kan di rumah ya. Di rumah itu kan rumah dalam pikiran anak itu adalah tempat paling aman, yang satu-satunya tempat paling aman yang dia miliki. Ya. Kan gitu. Kalau rumah saja merasa tidak menjadi tempat yang aman, kemana lagi mereka akan mencari rasa aman? Akhirnya secara psikologis dia akan trauma nih. Dia akan trauma sepanjang hayat. Di rumah saja takut. Bahwa di rumah saja menakutkan, apalagi di mana-mana. Tidak nyaman. Iya kan? Ketika rasa aman itu sudah tidak ada di dalam dirinya, dia selalu akan merasa terancam. Dan ketika merasa terancam, ini yang paling ekstrim ya, dia bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Dendam. Pertama dendamnya itu, yang kedua melampiaskan dendamnya itu bisa macam-macam. Nah, mungkin dia akan menunggu momen. Nah, momen ini kapan?
kita nggak tahu. Saat dia mulai punya kan? kuasa mungkin bisa Nah, jadi. itu kesempatan ya, ketika momen itu ada, dan mungkin bisa jadi momen itu akan dia ciptakan atau dia akan nimbrung ke momen yang ada. Nah itu akan menjadi lebih brutal. Padahal dia bukan anak yang jahat, enggak, dia itu baik gitu loh, hanya karena terkondisikan. Nah jadi seseorang itu bisa melakukan kejahatan bukan hanya karena dia memang lahir, kan kejahatan kan bukan bakat ya. Iya, iya. Tapi bisa jadi itu ada kondisi-kondisi yang membuat dia itu akhirnya memutuskan untuk Ya, jadi baik, awalnya baik, kemudian memilih untuk menjadi jahat karena penyebab sesuatu. Nah, itu secara individu. Nah, secara grup, secara generasi, aku akhirnya berpikir bahwa iki bocah-bocah iki umurnya antara katakanlah misalkan 12 sampai 17 tahun. Berarti katakanlah aku menduganya gini. Ada 15 tahun nanti masa mereka akan menagih. Gitu loh. Trauma ini akan dibawa ke 15 tahun lagi. Dan itu nanti ketika para yang sekarang ini sedang kuat-kuatnya ini punya power itu kan sudah lemah. Aku bayanganku jadi elek banget. Wah ini ngeri banget. 15 tahun berikutnya ini akan jadi seperti apa ini? Generasi ini akan bisa menjungkir balik kan karena dendam yang kemarin belum tuntas. Ya, apalagi anak-anak itu kan memori bawah sadarnya itu kan lagi proses pembentukan apa ya, karakter ya, istilahnya definisi benar dan salah itu kan dimulai dari usia ini kan ya. Jadi dia ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, itu kan lagi dibentuk. Ketika proses pembentukan itu dia didoktrin bahwa kamu itu salah, kamu itu jelek, dia kan pasti akan menyetempeli dirinya kan, ngecap, oh saya ini jelek, kenapa tidak saya lampiaskan saja kejelekan saya sekalian, nanggung gitu kan. Itu loh, itu yang paling bahaya ya. Katakanlah di akhirnya mau pakai stempel itu apa enggak itu kan pilihan ya, tetapi alam bawah sadar itu yang harus dipahami, itu adalah alam bawah sadar. Kalau saya melihatnya alam bawah sadar manusia itu potensi yang jauh lebih besar kekuatannya daripada alam sadar kita. Nah alam bawah sadar itu biasanya nyimpen memori menyakitkan loh, gitu kan? Ketika memori kesakitannya ini yang terus ditumpuk nggak pernah dia lepas gitu. Oh, ada momen der pasti. Ada momen der pasti. Dan ketika momen itu terjadi, chaosnya berkali-kali lipat. Ya, karena kan tekanan yang dikumpulkan itu diledakkan pada waktu dimana dia sudah punya power. Ya. Tekanan ditambah dengan power, maka hasilnya ya kerusakan lagi gitu kan. Oh, melebihi dari kerusakan, degradasinya jauh lebih mengerikan. Apalagi misalnya ketika mereka akhirnya punya power dan bisa menguasai potensi-potensi eksternal dia, katakanlah teknologi dan lain sebagainya, tinggal tombol ledakan terjadi. Iya, berarti kan dari bawah sadar ini membuat sebuah dorongan besar yang kemudian memunculkan motivasi ya, untuk melakukan tindakan pemuasan atas ketidakpuasan dia waktu masa kecil. Nah itu dia yang kemudian membuat saya berpikir wah ini kayaknya perlu disuarakan untuk saya akhirnya bikin video itu karena kekhawatiran kegelisahan saya tentang bagaimana kita mau ngomong soal regenerasi tetapi kita tidak mampu untuk membuat sistem yang memang benar-benar baik untuk membuat skema atau mekanisme regenerasi. Jadi regenerasi itu benar-benar disusun secara sistematis harusnya ya? Iya, idealnya begitu. Tapi kan dengan kejadian kemarin dan di banyak tempat ya, nggak cuma di Pekalongan ya, kan kenapa sih masa dari anak-anak ini juga banyak? Kan berarti kan
ada, aku nggak akan mengomentari tentang apakah di situ ada siapa yang mendanai dan lain sebagainya ya. Aku nggak mau ke situ. Tapi iki ono persoalan ki ning ngone cah nom. Ada persoalan komunikasi yang tidak nyambung lintas generasi. Terutama lintas generasi yang generasi yang lebih tua ini yang punya kuasa. Nah, ini nggak nyambung nih komunikasinya. Lah nek nganti rak nyambung, kan berarti iki jembatannya mana? Harusnya kan dicari ketidaknyambungannya di sebelah mana. Nah, baru kemudian harus ada filter. Nek coro akses dalan ngono iki, nek memang ono dalan sing putus ya berarti kan disambung. Misalnya ono kali ya berarti kudu gawe jembatan. Ya kan, nek misalnya ono dalan sing memang keputus mergo kondisi tanahnya labil, oh ya ini berarti harus dikuati, ya kan. Bikin misalkan di beton atau bikin pondasi yang kuat, terus baru dibikin dalan kan gitu. Nah, dengan adanya iki ya aku ngarani bahwa sistem pendidikan kita juga belum beres gitu. Saya katakan belum beres itu artinya bisa jadi salah satu yang menjadi ketidaknyambungan itu di pendidikan itu. Oh iya, berarti komunikasi publik dari orang-orang berilmu ini kepada generasi penerus bangsa bisa dikatakan tidak tersampaikan sebagaimana mestinya gitu, Kang. Iya ya, kompleks ya, karena ngomongin pendidikan dewe bone ramo. Internal eksternal kan gitu ya. Faktor birokrasi juga yang macam-macam. Jadi saya ingin nih, aku akan gampangannya ngene. Kita tidak pernah atau belum pernah benar-benar menyiapkan generasi berikutnya itu sebagai manusia yang siap secara psikologis untuk menggantikan peran dari generasi sebelumnya. Nggak benar-benar siap untuk seperti itu. Nah, kenapa nggak benar-benar siap? Karena selalu ada muncul gini, keinginan generasi yang lebih lama atau generasi yang lebih tua selalu mengharapkan bahwa generasi yang akan datang itu harus sama dengan standar-standar yang dia terapkan pada diri mereka. Padahal situasi sudah berubah. Ini sudah 5.0. Kondisi sudah berubah. Nah, ini nggak pernah dikasih kepercayaan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Iya. Gitu loh. Nah, ketidaknyambungan itu juga karena itu gitu loh. Bahwa kaum tua ini nggak begitu ngerti apa yang terjadi pada kaum muda, sementara kaum muda juga mengalami kegagapan untuk memahami apa sih yang dikarepe sing tua. Nah, ini perlu jembatan. Jembatan itu belum tersedia. Oke, anggaplah ini ada 4 pilar pembangunan bangsa ya, dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, sama pers kan. Kita sebagai penyampai informasi kepada publik. Menyikapi kasus yang terjadi pada cucunya Mbah Ali ini, kita geser ke kabupaten sebentar ya. Kasus yang baru saja hangat ini terjadi tanggal 31 yang menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk orang tua sendiri dan tetangga saya juga, karena saya juga tahu lah dampaknya jadi gunjingan tuh anak. Ini dari sudut pandang unsur pembangunan itu, karena kan kita sedang menyoroti peran yudikatif ya. Menurut analisa Kang Ribut selaku pembelajar di bidang humaniora, dalam hal ini peran yudikatif itu apakah sudah difungsikan atau seperti apa di kasusnya cucunya Mbak Ali ini? Iya, kalau untuk menjalankan fungsi ketertiban jalan dari satu sisi ya. Untuk menjamin keamanan oke. Tapi ketika kasus ini terjadi, kenapa kok begitu ya? Kalau saya ngelihatnya, wah,
eman-eman banget, harusnya enggak lah. Caranya orang ngono kuwi lah. Berarti ada sisi yang diabaikan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nek aku mungkin tidak diabaikan, tetapi mereka lupa bahwa oh iya iki sing ditangani anak-anak. Penanganan kasus anak-anak dengan orang dewasa yang sudah berpikir itu harusnya berbeda. Aku ramai ngomong undang-undang ya, karena akan menjadi pro kontra juga ketika itu. Aku pingin ngajak ngobrol tentang bahwa Indonesia ini adalah keluarga besar. Maka yang tua-tua adalah yang mengayomi, yang anak-anak itulah yang diayomi. Anak sapa wae adalah anak kita kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia. Problemnya adalah hari ini kita belum menjadi keluarga besar. Wes gini, skalanya tak cilik meneh ya. Gampangan ini neng kampung sa-RT ini kita belum menjadi keluarga satu RT. Contoh sederhana, ketika kayak kasusnya Pak Ali, ketika cucunya kena jadi gunjingan tanggone, terus misalnya ada videonya, terus mereka nge-share video itu terus jadi gunjingan. Siapa yang menggunjing? Karena anak dia nggak kena. Coba nek posisi nek koyo Pak Ali misalnya, anaknya kena, Pak piye? Ora bakal gunjing kan? Artinya gini, rasa empati itu hampir bisa dikatakan mati sudah. Kudune kan orang ngono. Ketika no warga kampungnya kecekel dan macam-macam, kasih support lah. Piye kabare anakmu? Lah piye ning kono diapake? Yo teli bareng Dewangi to. Kalaupun untuk mencegah, cegah bareng-bareng dong. Supaya tidak kemudian akhirnya sing bahagia sampean, aku menderita ngono lho. Ketika aku menderita, sampean wah senang-senang terus kemudian nge-share aja nih video-video ini. Kan share-sharean video itu biasanya ya, nek sing nge-share video penjemputan anak itu, aku yakin rata-rata itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang anaknya nggak kena. Seperti nyukur gitu, syukurin gitu. Jajal nek anaknya kena. Kan iki dadi akhirnya ngene. Mempertajam jurang kesenjangan gitu loh. Artinya mempertajam rasa ketidakadilan. Nah, satu sisi polisi sendiri, salah satu partner kami ya yang sudah berhasil saya hubungi, yang kebetulan punya pangkat di Satuan Polres itu menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar dan sudah sesuai regulasi dan itu untuk bela negara. Itu statement mereka seperti itu. Bagaimana? Aku ramai ngomongin soal polisinya ya, tetapi mari kita ngobrol. Kalau kita ngomong soal kebangsaan, kita harus berbicara dalam konteks hati ke hati. Saat ini kita ini satu keluarga Indonesia. Bela negara itu dalam konteks ketika kita sedang terancam oleh kekuatan asing. Apakah di dalam aksi itu, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah di dalam aksi itu anak-anak paham misalnya bahwa katakanlah kan ada dugaan kemarin ya bahwa ini ada yang numpang ini dari asing dan lain sebagainya. Lagi masyarakat anak-anak apa ya tahu soal itu, yang ngerti kan duran gitu loh, elit. Masyarakat kecil mana tahu soal itu. Harusnya lindungi dong. Ingat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa bangsa Indonesia itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya perlindungan itu yang didahulukan loh daripada tanda kutip penindakan. Tapi dalihnya itu preventif. Preventif itu kan iya oke, tapi ngene loh, ketika
iki berkenaan dengan publik ya, publisitas ya, harus hati-hati gitu loh. Penindakan kok ngono monggo kerso, tapi publisitasnya loh yang harus kita jaga Dan rapat-rapat. ada sisi mentalitas yang tetap harus dijaga. Oke. Karena gini loh, iki meh bangun mental kan, Iya, iya. meh bangun karakter toh. Ya, ini bukan tentang tindakan fisik, tapi ini tentang pembangunan karakter dan mental. Jadi iki harus dikuati. Mereka lindungi supaya mereka masyarakat tidak begitu tahu bahwa siapa yang terlibat. Tapi di tengah-tengah itu mereka bisa susupi gagasan mengenai katakanlah kowe iki mbok ngerti sih le. Iki duwe urusan iki karo negara. Iya, wawasan kebangsaan dan bela negara bisa masuk disisipkan. di situ. Iki kowe iki njupuki barang-barang kuwi barang kuwi sing bayari yo kringete wong tuamu. Nah, nek kowe nganti koyo ngono, kuwi artine kamu sudah berkhianat kepada orang tua kalian. Nah, kan gitu. Pemahamannya dikasih pemahaman. Jangan lantas main katakanlah misalnya